Ya kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Kalau di segmen sebelumnya kami membahas soal salah satu cara untuk mengalahkan Liverpool yaitu dengan mengunci permainan di tengah emang intinya ya. Meskipun tim seperti Arsenal juga mengalami dilema karena saat dia mengunci Fabinho justru mengirimkan bolanya yang direct dan itu berbahaya untuk lini pertahanan mereka. Betul. Nah, Liverpool ini setelah ditangani oleh Jurgen Klopp, mereka ini berubah jadi kesebelasan yang sangat-sangat punya identitas lah. Benar. Karena kan Jurgen Klopp sendiri di Dortmund melahirkan namanya gegenpressing atau anti pressing lah intinya gitu. Dan ini diterapkan di Liverpool dan bisa kelihatan gitu mulai dari musim kemarin tuh udah enak banget ya Liverpool mainnya. Dan di musim ini tuh jadi benar-benar pertunjukan utamanya lah gitu Liverpool dengan gegenpressingnya. Nah pertanyaannya adalah bisakah gegenpressing atau anti pressing ini ada antinya lagi gitu? Bisakah gegenpressing ini dilawan? Kembali lagi ke yang tadi yang udah dibahas ya. Jadi karena setiap sistem tuh pasti ada aja celahnya gitu. Selalu ada celah ya. Ya tidak ada satu sistem yang sempurna gitu. Apalagi ketika sudah berbicara tim gitu yang ada 10 pemain outfieldnya gitu, yang selain kiper itu pasti ada aja kayak mau sesempurna apapun yang namanya manusia gitu, pemain pasti ada interpretasi atau misalkan dia capek gitu, jadi sama sekali kelelahan juga dan tidak semua pemain punya pemahaman taktikal yang sama juga. Kalau pertanyaannya bisa nggak sih gitu ya ngelawan yang si under pressing, ya sebenarnya bisa gitu dengan tim yang sebenarnya tidak menekan Liverpool juga. Jadi jangan ikut-ikutan pressing dan yang paling penting adalah satu umpan langsung atau yang panjang tuh itu bisa bikin pemain Liverpool ini lebih lebih was-was gitu. Karena kalau kita lihat dari musim kemarin ya, kayak misalkan saya sampai lihat di musim kemarin tuh yang zaman MU masih Mourinho, itu kelihatan banget kalau kalau umpannya direct terus dikasih ke samping dan mancing si back tengahnya itu kelihatan banget. Ada keroposnya. Ada keroposnya. Nah, tapi kebetulan gitu. Trennya tuh kan dalam 3 musim terakhir atau 4 musim terakhir tuh tren satu striker tuh lagi ini banget sih. Ya, lagi in banget kan. Jadi ya itu juga salah satu keunggulannya Liverpool dengan si 4-3-3-nya gitu. Terus yang 2 backnya ini ada di tengah-tengah gitu, yang kadang-kadang overlapping juga gitu kan backnya. Jadi si satu striker ini justru menguntungkan Liverpool ya. Justru menguntungkan banget gitu karena ya udahlah gitu, kayak nggak akan terlalu ngaruh buat dia bisa bikin lubang gitu. Dan memang kan kalau gegen pressing juga dia memerlukan stamina yang ekstra ya. Nah iya. Sementara di sisi lain kan kalau musim yang panjang itu kita nggak bisa sprint kan, harus maraton terus gitu. Di sisi lain kan Klopp sendiri umumnya pakai komposisi yang hampir selalu sama ya. Dan apakah kelelahan juga jadi faktor yang bikin Liverpool di 4 pertandingan terakhir jelek gitu mainnya? Pasti. Bisa dibilang sih gini ya, satu musim dengan pemain yang cenderung konsisten gitu, dengan starting yang konsisten itu kan ada bagusnya ada enggaknya. Pertama bagusnya karena si fluidity-nya maksudnya jadi bisa lebih cair gitu, terus konsisten. Kita udah ngerti satu sama lain si pemainnya. Tapi ya yang jadi kelemahannya pasti bosan gitu, bosan banget. Apalagi di kompetisi Inggris dan si Eropa yang diikuti sama Liverpool, 1 pekan atau 2 pekan tuh bisa 4 pertandingan, 3 pertandingan gitu. Jadi capek pasti. Yang kedua
yang lain juga udah tuh celahnya karena kan sekarang udah di penghujung musim juga, dan mungkin juga Liverpool tidak mencari invincible mungkin ya kalau saya lihat gitu. Dan kenapa seperti itu ya karena terbukti kualitas dari pemain inti dan pemain lapisnya tuh masih lebar ya jaraknya. Iya, masih ada kesenjangan yang jauh lah gitu. Dan ini juga mungkin yang jadi kelemahan ketika sebuah tim jarang diganti gitu kan. Iya. Artinya pemain cadangannya juga dia minim jam terbang kan. Benar banget. Nah terus kalau misalkan ada caranya untuk mengalahkan game pressing, kenapa tim lain tidak bisa melakukannya? Iya. Karena kalau misalnya kita lihat ya, gini. Jadi si tim-tim ini kan dari pre-season, dari pramusim ini mempersiapkan timnya, mempersiapkan semuanya tuh ya buat sepanjang musim, nggak hanya lawan Liverpool doang. Nah, tapi untungnya Liverpool dia udah lebih lama, lebih berpengalaman banget dalam satu musim sampai semua yang mungkin tidak memperhitungkan Liverpool ini ya bisa jadi terus aja gitu dikumpulin poinnya gitu sih. Yang paling penting si tim-tim ini kan punya pendekatan yang berbeda juga gitu. Ada yang pakai strategi A, B, C gitu, dan gak hanya kita harus kalahin Liverpool. Ya mungkin kecuali rival-rivalnya kali ya, kayak misalkan MU gitu kayaknya lebih fokus. Iya kayaknya nggak apa-apa, nggak juara asal jangan kalah sama Liverpool. Tapi kan nggak semua tim punya gitu juga gitu. Dan juga ditambah mungkin Liverpool merupakan tim dengan pelatihnya hebat. Ya, dan squadnya juga bagus ya. Itu ya. mungkin menjadi alasan kenapa Liverpool juga jadi susah untuk dikalahkan musim ini. Ya tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda.